Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umat manusia. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Sebelum kita simak videonya, mohon dukungannya buat sahabat dengan menekan like dan subscribe agar konten ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah hutang, karena hutang bukan hanya urusan dunia, tapi juga berimbas pada kehidupan akhirat. Hutang dalam Islam bisa kita lihat di dalam ayat Al-Quran ini. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Islam mengajarkan keadilan. Pihak berhutang harus melunasi, sementara yang memberi hutang dianjurkan untuk memberi kelonggaran. Islam sangat mewajibkan pentingnya membayar hutang. Hadis Rasulullah SAW, jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hutang bisa menghalangi seseorang masuk surga meski ia mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan betapa beratnya urusan hutang dalam Islam. Apa yang terjadi jika seseorang wafat belum membayar hutang? Hutang menjadi prioritas utama sebelum warisan dibagikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, pembagian warisan dilakukan setelah wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Artinya, hutang harus dilunasi lebih dulu sebelum ahli waris mengambil harta. Jika mayit tidak punya harta, maka ahli waris dianjurkan untuk melunasi. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih berhutang, maka urusan pelunasannya menjadi tanggung jawab kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan pada zaman Rasulullah, Rasul enggan mensolati jenazah orang yang punya hutang belum lunas, sebagai pelajaran betapa serius masalah ini. Bagi yang memberi hutang, memberi kelonggaran waktu, jika mampu, memaafkan atau mengikhlaskan sebagian atau seluruh hutang. Pahala sangat besar bagi yang memaafkan. Hutang adalah tanggung jawab besar, jangan dianggap sepele. Jika mampu, jangan menunda membayar hutang. Jangan berhutang kecuali benar-benar mendesak. Sebelum wafat, sebaiknya menuliskan wasiat hutang agar tidak memberatkan di akhirat. Semoga Allah melindungi kita dari lilitan hutang dan memberi rezeki yang halal dan cukup. Pesan untuk orang yang berhutang. 1. Niatkan yang benar. Berniatlah untuk melunasi hutang dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berhutang dengan niat ingin melunasi, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Jangan menunda. Jika sudah mampu, segera lunasi hutang. Menunda pembayaran padahal mampu termasuk kezoliman. 3. Jangan jadikan hutang sebagai kebiasaan. Berhutang hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup. 4. Meminta pertolongan Allah. Perbanyak doa dan tawakal kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu melapangkan rizki. Berikut doa untuk orang yang sedang berhutang. Doa Rasulullah untuk melunasi hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, jauhkanlah aku dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu, bukan dengan selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Solusi dalam Islam bagi yang berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berhutang dengan niat ingin melunasi, maka Allah akan menolongnya. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat ingin menghabiskan atau menipu, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat bagi sahabat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.